Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rahayu Putri Wijayanti dari P24A. Di sini saya akan menjelaskan tentang atribusi, perubahan sikap, perilaku prososial, agresi, dan dinamika kelompok. Atribusi merupakan pemberian makna atau penjelasan terhadap suatu peristiwa atau perilaku. Contohnya yaitu, misalnya seorang mahasiswa bernama Ayu mendapatkan nilai buruk dalam ujian mata kuliah. Ia bisa membuat dua jenis atribusi. Yang pertama yaitu atribusi internal, di mana dia merasa aku gagal karena aku memang bodoh dalam ujian ini. Ini adalah atribusi yang menyalahkan faktor dari dalam diri sendiri. Lalu yang kedua itu ada atribusi eksternal. Dia akan berpikir, aku gagal karena soal ujiannya terlalu sulit dan waktu ujian terlalu singkat. Ini adalah atribusi yang menyalahkan faktor dari luar dirinya. Dalam kasus ini itu menggunakan teori atribusi dari Fritz Heider. Heider menyatakan bahwa orang secara alami ingin memahami penyebab dari suatu peristiwa atau perilaku dan membaginya menjadi dua kategori. Yang pertama adalah internal atau disposisional, sebab dari dalam diri seseorang, dan yang kedua adalah eksternal atau situasional, sebab dari lingkungan suatu situasi. Perubahan sikap adalah proses perubahan dalam sikap seseorang yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengalaman, informasi, dan interaksi sosial. Contohnya yaitu seseorang bernama Putri awalnya tidak peduli terhadap isu lingkungan dan sering membuang sampah sembarangan. Setelah menonton film dokumenter tentang kerusakan lingkungan dan dampaknya dengan kehidupan manusia, Putri mulai merasa bersalah dan kemudian menjadi aktif dalam kegiatan daur ulang serta kampanye lingkungan. Dalam kasus ini, Putri mengalami perubahan sikap dari acuh tak acuh menjadi peduli lingkungan. Dalam kasus ini, itu menggunakan teori disonansi kognitif yang dikemukakan oleh Leon Festinger. Teori ini menyatakan bahwa ketika seseorang memiliki dua atau lebih sikap atau keyakinan yang bertentangan, akan timbul ketidaknyamanan atau yang disebut dengan disonansi, dan untuk menghilangkannya, orang tersebut akan mengubah sikap atau perilakunya. Prososial adalah perilaku yang dilakukan dengan tujuan membantu atau memberikan manfaat bagi orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau penghargaan. Contohnya yaitu seorang siswa bernama Nisa melihat temannya terjatuh dan terluka di sekolah. Tanpa diminta, Nisa segera membantu temannya berdiri, membawanya ke UKS dan menenangkan temannya. Tindakan Nisa membantu temannya ini merupakan suatu perilaku prososial karena dilakukan untuk kebaikan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Teori yang mendukung kasus ini yaitu teori empati altruism oleh Daniel Batson. Teori ini menyatakan bahwa empati terhadap orang lain yang sedang kesulitan akan mendorong seseorang untuk membantu, bahkan jika itu merugikan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu agresi. Agresi adalah perilaku yang dapat berupa fisik, verbal, atau nonverbal dan dapat memiliki dampak negatif pada orang lain atau diri sendiri. Contoh kasusnya yaitu seorang siswa bernama Jira kalah dalam pertandingan game online. Karena frustasi, ia memukul meja, berteriak, lalu menendang kursi di sekitarnya. Tindakan Ajira ini merupakan bentuk agresi, yaitu perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti, merusak, atau menyebabkan ketidaknyamanan, baik secara fisik maupun verbal. Teori yang mendukung agresi ini yaitu teori frustasi agresi dari Dollars dan kawan-kawan. Teori ini menyatakan bahwa frustasi atau rasa terhambat dalam mencapai tujuan akan menghasilkan dorongan untuk melakukan agresi. Dan yang terakhir itu ada dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah proses interaksi dan perubahan yang terjadi dalam kelompok sosial yang dapat mempengaruhi perilaku, sikap, dan hasil kerja anggota kelompok. Contoh kasusnya yaitu dalam sebuah kelompok kerja mahasiswa yang terdiri dari 5 orang, awalnya terjadi kebingungan dan kurang koordinasi. Namun seiring waktu mereka mulai memahami peran masing-masing, belajar bekerja sama, dan akhirnya mampu menyelesaikan tugas kelompok dengan baik. Ini adalah contoh dari dinamika kelompok, yaitu proses interaksi, perubahan, dan perkembangan yang terjadi dalam sebuah kelompok seiring berjalannya waktu. Kasus ini didukung oleh teori tahapan perkembangan kelompok oleh Bruce Tuckman. Tuckman menjelaskan bahwa kelompok biasanya berkembang melalui 5 tahap. Yang pertama yaitu forming, storming, norming, performing, dan adjourning. Yang pertama, forming. Forming merupakan tahap pembentukan di mana anggota masih saling mengenal. Lalu yang kedua itu ada storming, di mana mulai munculnya konflik, adu pendapat, dan perebutan peran. Lalu yang ketiga itu ada norming, yaitu terbentuk norma kelompok dan kerjasama mulai meningkat. Lalu yang keempat, performing, kelompok mulai produktif dan bekerja efektif. Lalu yang terakhir itu ada adjourning, di mana kelompok bubar setelah tujuannya tercapai.